Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa wa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat Islam dan iman, juga nikmat sehat serta afiat, serta nikmat kemudahan sehingga kita bersama-sama bisa melakukan rutinitas yang mulia ini, mulai dari maghrib secara berjamaah, lanjut zikir bersama, berdoa bersama, sampai saat ini kita masih duduk di dalam rumah Allah ini untuk mempelajari ilmu agama. Semoga segala apa yang kita lakukan Allah terima di sisinya dan akan kita petik hasilnya merupakan nikmat pahala serta rahmat Allah di akhirat kelak, tempatnya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tidak ketemu Pak pas lebaran kan. Jadi nilai itu sekarang kita sudah kubilabis dan mampu. Tidak masalah, tidak jadi syarat itu maaf-maafan harus ini masih ada ya. Nah, yang penting hati kita bisa mengikhlaskan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh siapapun, kapanpun terhadap kita, insya Allah itu menjadi penyebab Allah pun sudi untuk memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Muhammadin, sekarang kita kajiannya fikih tasawuf. Sudah tahun kemarin, tahun ini insya Allah setiap minggu kajiannya fikih. Sebelum kita memulai kajian bab-bab yang ada di dalamnya, maka tentu akan lebih baik lagi kita terlebih dahulu mendengarkan pemaparan seperti apa kepentingan ilmu fikih itu. Kan kita mau belajar fikih ini, sepenting apa ilmu fikih. Adapun kitab yang akan kita kaji dampaklah yang mungkin Safinatun Najah atau juga mungkin Fathul Qarib. Kalau perlu dilengkapi akan kita lengkapi dengan materi dari kitab-kitab lain. Yang penting insya Allah kita jadi melek syariat, melek agama, melek bagaimana tata cara beribadah dengan benar dan dengan baik. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu yang wajib dipelajari. Walaupun tidak semua orang Pak mau mempelajarinya. Bahkan ada sebagian orang beranggapan tidak perlulah ilmu fikih itu. Toh juga tata cara sholat kita udah lihat dari kecil seperti apa bapak dan ibu kita melakukan sholat, seperti apa bapak dan ibu kita berwudu. Udah tahu kalau gitu tuh. Gampanglah Fatihah juga dari kecil sudah hafal. Sehingga mereka beranggapan tidak perlu inolah ilmu sholat, ilmu lawas dari kecil sudah tahu, dari kecil bahkan sudah praktek. Tapi belajar detail belum. Itulah yang membuat mereka merasa tidak perlu ino belajar fikih itu. Yang penting kita di tasawufnya tinggi, yang penting banyak-banyak zikir, yang penting berusaha sucikan hati, ibadah gampang. Iya, yang penting hati kita baik, hati
kita suci, zikir kita banyak, tasawuf kita tinggi. Jadi fokusnya hanya ke hal-hal seperti itu saja. Mulai banyak Pak orang-orang seperti itu bermunculan di akhir zaman ini. Nah ini korban-korban YouTube. Dia belajar tasawuf dari mana? Dari YouTube. Buka ilmu rasa. Kalau bahasa Jawanya ilmu rasa. Oh, dengarlah itu kajian ilmu rasa. Bagaimana tata cara menata hati? Ya, tentu tidak semuanya itu tidak boleh kita konsumsi. Ya, ada yang bagus, ada yang baik. Bagus, banyak ajaran-ajaran yang baik sebenarnya di situ. Bahkan kalau belajar tasawuf memang dari pakarnya, walaupun di YouTube ya bagus juga, bagus juga. Tapi kalau maunya hanya belajar tasawuf saja, fikih tidak mau, nah itu yang kerok. Karena tasawuf dan fikih ini seperti bisa diumpamakan seperti kedua kaki. Kalau ada satu kaki saja kita bincang Pak. Mau belajar fikih saja, tasawuf tidak mau, salah juga. Bincang, punya satu kaki saja. Mau belajar tasawuf saja, fikih tidak mau, sama saja, bincang. Karena Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasawwafa wa lam yatafaqqah, faqad tazandaq." Siapa orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia sudah menjadi orang yang cara beragamanya tidak jelas. Ngapa? Sebab ibadahnya tidak benar. Dia bilang dia muslim, dia bilang dia mukmin, dia bilang dia orang beriman kepada Allah, hatinya sudah dibersihkan sebersih-bersihnya, tapi tata cara amalan ibadahnya tidak benar, tidak jelas. Sebab tanpa adanya panduan yang tepat. Dia bilang dia sholat, tapi Allah katakan belum sholat kamu tuh. Ngaku contohnya salah. Karena Allah suruh kita untuk menyembah kepadanya dengan cara yang Dia inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang maunya bertasawuf saja tapi tidak mau berfikih, maka dia akan beragama dengan cara yang tidak jelas, sebab ibadahnya tidak jelas, tidak sesuai dengan panduan Allah dan Rasul. Sebaliknya, waman tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa orang yang maunya berfikih saja tapi tidak mau bertasawuf, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak baik. Sebab apa? Sebab fikih itu hanya mengajarkan kepada kita mana yang sah, mana yang tidak. Etika tidak terlalu diperhatikan di situ. Karena baik bukan ranahnya, bukan artinya fikih itu kurang sempurna, bukan. Karena bukan ranahnya mau bahas etika, bahas sah atau tidak saja. Tidak boleh lebih fikih bahas, tidak boleh. Yang bahas etika ketika berada dalam tasawuf. Nah, fikih diantaranya contoh orang belajar fikih tapi tak belajar tasawuf. Dia dengar penjelasan bahwa aurat orang laki-laki di dalam sholat itu di antara pusat dan lutut. Oh, berarti sholat pakai celana pendek, sholat pakai seluar tidak pakai baju cuma sah menurut fikih. Nah, kalau belajar fikih saja, lama-lama dia sholat dia pakai baju pakai celana pendek. Lama-lama jadi orang fasik. Sah dia sah, tapi dia tidak menghargai Allah. Seperti itu. Jadi ilmu etika itu tasawuf yang bahas. Sampai etika hati pun dibahas di dalam tasawuf itu. Adapun ilmu sah dan tidak itu bahasan fikih. Tidak ada bahas etika. Tasawuf pun tidak bahas sah atau tidak. Nah, jadi makanya keduanya ini perlu dikawinkan, perlu dipelajari bersama dan diterapkan bersama sehingga apa? Ibadah kita sah sesuai tuntunan Quran dan hadis, dan juga etika kita ketika beribadah juga ada. Hati kita pun suci, baru jadi muslim yang bagus luarannya, bagus juga dalamannya. Ibadahnya benar, rukunnya, tata caranya, syarat-syaratnya, dan hatinya pun tulus.
udah ibadahnya benar pengerjaannya, terus hatinya pun benar, tidak lidah. Yang memperbaiki ibadahnya apa? Fikihnya. Yang memperbaiki hatinya tasawufnya, baru jadi muslim sejati. Makanya Nabi lanjutkan sabdanya yang tadi, wa man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqa. Siapa yang bertasawuf juga berfikih, maka dia sudah menjadi seorang muslim yang sejati, baru benar. Jadi kalau fikih saja kurang satu, kalau tasawuf saja juga kurang satu. Nah, ada tadi pun tasawuf beka, makai tasawufan dia, tapi kadang-kadang benci sama uang juga karena terjenguk dalam ucapannya. Ya, ada orang seperti itu. Apakah pernah menemui sampai ada di satu masjid di Palembang ini lah, ada satu ustaz buka kajian fikih. Alhamdulillah bukan al-faqih. Ada satu ustaz buka kajian fikih. Kelar kajian fikihnya, satu bapak-bapak aktif di masjid, 5 waktu di masjid terus, rajin. Didekatinya ustaz tadi, ustaz, tidak usah bahas fikih lagi lah, tidak terpakai fikih di sini gitu. Yang penting tasawuf baik kita nih. Wah, baca ngomong fikih tidak terpakai. Ratusan ayat di dalam Quran itu bahas fikih, nanti buang kemana? Ya, ayat wudu ada dalam Quran, ayat tayamum ada dalam Quran, ayat pembagian waris ada dalam Quran, ayat sholat ada dalam Quran. Nak dibuang kemana ayat Quran itu yang ratusan jumlahnya membahas fikih? Bisa-bisanya gitu orang bilang fikih tidak terpakai di sini, bahkan tidak pakai Quran. Aneh, tidak boleh. Tasawuf saja tak mau fikih, salah. Maunya tasawuf saja tidak mau fikih, salah. Maunya fikih saja tak mau tasawuf, salah juga. Ibadah udah benar-benar tapi hatinya udah beres. Habis beribadah sombong dia, ngerasa orang lain tidak lebih baik ketimbang dia. Ngaku tidak belajar tasawuf, nah salah juga. Jadi seakan-akan dia akan menjadi orang yang hanya memiliki satu kaki saja untuk berjalan ke surga dan nanti ngesot. Jadi ada suster ngesot. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah penjelasan mengenai bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang penting, tidak kalah pentingnya dengan ilmu tasawuf. Makanya Rasulullah SAW mewajibkan kita mempelajari ilmu ibadah wajib, hukumnya wajib. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, wa fi riwayat wa muslimah. Mempelajari ilmu, yaitu ilmu agama, itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan, wajib. Ilmu apa itu yang wajib dipelajari? Ilmu ibadah yang wajib dilakukan, wajib dipelajari ilmunya. Berarti apa yang wajib dilakukan? Sholat. Untuk anak-anak yang baru balik bapak ya, itu mereka wajib mempelajari ilmu sholat dan segala hal yang terkait dengan sholat, termasuk masalah tohar, bersuci, istinja, masalah apalagi wudu, masalah mandi wajib, dan hal-hal terkait dengan hal tersebut. Wudu tata caranya seperti apa, fardu-fardunya itu, niatnya seperti apa, terus hal yang membatalkannya apa saja, itu kan. Terus masalah mandi wajib, apa saja yang membuat seseorang itu wajib melakukan mandi wajib, adunankan. Tata caranya seperti apa, niatnya seperti apa, itu wajib kalau itu cabangan-cabangannya. Termasuk ilmu tayamum karena terkadang dibutuhkan. Habisnya tata cara sholat. Orang Pak kalau udah belajar ilmu sholat, terus dia ngaku pinter udah sholat, itu pasti yang pinter dia lakukan cuma rukun fi'linya baik, rukun qaulinya belum tentu. Iya. Kalau rukun fi'li, rukun gerakan sholat, siapa yang udah bisa? Bisa kalau. Lantas apakah gara-gara pintar melakukan rukun fikih udah ngaku pintar sholat? Ya rukun qaulinya kan coba baca Fatihah. Yang benar aku nak dengar. Dengarkan bacaannya pas apa tidak? Maaf yang ngimam di masjid, yang ngimam di musola saja di Palembang ini lah. Seringkali kita jadi makmum kadang-kadang.
di musola atau masjid-masjid yang tidak pernah kita masuki, memang sesekali kita mampir sholat, imamnya ternyata Fatihahnya salah, lah ini yang imam, cak mana yang mampu, begitu kan? Fatihahnya panjang pendek tidak tepat. Memang tidak semua kesalahan dalam Fatihah itu membuat sholat tidak sah. Ada kesalahan tertentu ya, makanya tidak perlu ilmunya nanti. Tidak bisa mengklaim diri kita udah pintar sholat gara-gara udah tahu rukuk seperti itu, sujud seperti itu, berdiri dalam sholat seperti itu, mulainya takbir akhirnya dengan salam. Fatihah udah hafal dari kecil, dia hafal banyak yang hafal. Cuman bener apa tidaknya, nah itu perlu dipelajari lagi. Sampai tahiyat bener tak baca tahiyat gitu. Jadi subhanallah, sholat ada 4 kan rukunnya, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun maknawi. Tapi dibulatkan menjadi 2 saja, rukun fi'li dan rukun qauli, rukun gerakan dan rukun bacaan. Jadi intinya anak kecil yang baru balik itu sudah harus mengerti ilmu ibadah yang sudah wajib dia lakukan. Apa itu? Dia sudah wajib melakukan ibadah sholat. Berarti dia wajib mempelajari ilmu tata cara sholat. Itu dulu. Nanti ternyata tiba bulan Ramadan, berarti dia sudah wajib mempelajari ilmu tata cara berpuasa. Wajib dipelajari, wajib. Tidak boleh ingat. Jadi wajib, tolabul ilm tadi wajib kata Nabi. Ilmu yang mana? Ilmu yang ibadah wajib sudah wajib kita lakukan. Ilmunya wajib dipelajari. Tidak semua ilmu fikih jadinya. Kalau semua ilmu fikih wajib dipelajari, kalau Isaro Pak nanti antri gitu kan. Nak jadi santri, nak baca kitab dari sampai Z. Iya. Siapa yang sanggup? Cuma santri yang sanggup. Kita yang lainnya jadi tidak bisa, berarti repot berdosa kalau melalaikan kewajiban. Tapi tidak seperti itu memahaminya. Jadi kata Nabi, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu apa? Ilmu ibadah wajib yang sudah wajib kita kerjakan. Sholat pertama. Tiba Ramadan, berarti ilmu puasa sudah dipelajari juga. Terus bentar lagi lebaran, ilmu zakat fitrah yang basic-basic saja sudah wajib dipelajari. Mau terjun kemudian ke dunia bisnis, ilmu dagang harus paham. Tidak bisa tidak, harus paham ilmu dagang. Nah, banyak orang investasi kadang-kadang Pak udah bisa dipaparkan oleh marketingnya. Nanti kamu kalau invest sekian, bolehnya 10% dari modal. Nah itu tidak sah. Kita yang tidak tahu belok baik, berarti. Aku nanti saham 10 juta sebulan, cair 1 juta pokoknya tidak boleh kurang tahunnya. Itu tidak sah. Loh, aku baca tidak sah. Yang penting sama-sama suka. Agar dulu syariat ada aturan. Syariat ada aturan investasi dengan cara seperti itu. Tidak sah. Tahu dari mana? Makanya sebelum terjun dagang sedikit banyak ilmu dagang, ilmu jual beli yang basic-basic dikuasai. Atau Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak mengerti ilmu syariat terkait masalah dagang, jangan masuk pasar kami. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak mengerti ilmu tata cara dagang menurut syariat Islam, jangan masuk pasar kami. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Nah seperti itu. Terus duitnya banyak Pak, ngumpul, demen sama anak singkok, dilamar, berarti udah nikah. Nah, sebelum menikah wajib mempelajari ilmu terkait masalah pernikahan yang basic-basic saja, harus, tidak boleh harus, sudah wajib dipelajari itu. Jangan nikah dulu baru belajar, belajar dulu baru nikah. Sebelum berdagang terjun atau menjadi konsumen, intinya sudah cukup dewasa, sudah bisa masuk keluar pasar, beli ini beli itu. Ilmu dagang yang basic-basic saja harus dikuasai. Nah, itu wajib hukumnya memang. Masya Allah, itulah ilmu yang wajib dipelajari. Mau umroh, alhamdulillah. Mecah celengan Pak, celengan itu celengan ayam, celengan yang halal beda. Jangan celengan yang haram bentuknya. Celengan ayam dipecahkan, nak kau 40 juta bisa umroh ini. Ada sisanya malahan buat dagangan, buat beli oleh-oleh. Ada pergi umroh, sebelum pergi umroh wajib mempelajari tata cara umroh. Makanya sebelum umroh ada manasik. Nah, yang bukan manasik juga
Jangan cuma diajari cara hidup di sana, bawa vaselin, tahu kan lo. Kalau masuk pasar pakai di Makkah itu hati-hati. Kalau 100 real itu sekian ribu rupiah begitu. Itu bagus dipaparkan, tapi tata cara umrohnya itu diajarkan juga detail-detail. Itu wajib, itu ilmu yang wajib dipelajari. Nah sekarang kalau kita belum mau umroh, belum wajib belajar ilmu umroh. Tapi kalau sudah mau umroh, wajib belajar ilmu terkait masalah umroh. Ada lagi ilmu-ilmu fikih yang tidak harus kita pelajari, tapi ketika mau menerapkannya bertanya. Apa contohnya ilmu pembagian waris di dalam Islam, wajib tidak kita pelajari. Intinya kalau tidak mau belajar, ketika nak bagi waris tanya, biar tidak salah dalam penerapan. Contohnya lagi bab zakat. Ini kan tidak semua orang yang wajib berzakat, ya orang-orang yang memiliki kelebihan harta saja, kecuali zakat fitrah. Mayoritas umat Islam biasanya termasuk yang wajib menunaikan zakat tersebut. Subhanallah, ketika mau menunaikan zakat, ya alangkah baiknya ilmu zakat itu dipelajari dulu. Sebelum kaya belajar berzakat, sudah kaya bisa zakat tanpa perlu bertanya. Kalau udah ngerti detail, bertanya setidaknya. Intinya jangan menerapkan sebuah amalan ibadah atau kewajiban di dalam hidup kita dengan tanpa adanya panduan ilmu. Ilmu yang kita miliki secara pribadi, punya ilmunya, atau ilmu yang kita tanyakan kepada orang yang mengerti. Kalau kita kurang mengerti, itu baru tepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang wajib dipelajari. Kalau tidak dipelajari, maunya ibadah saja, kita dilatih banyak-banyak ibadah, bersihkan hati, sucikan diri, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, ikut tarekat, tidak mau belajar fikih lagi Pak Ado, udah ikut tarekat. Iya, banyak zikirnya ribuan hariannya, bagus itu, bukan tidak bagus, tapi fikih itu penting. Ikut tarekat tidak wajib. Kalau mau ikut bagus, tapi kalau fikih tidak mau dipelajari, nah itu kesalahan besar. Bahkan kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Celaka seseorang masuk ke dalam neraka karena sebab tumit yang dia miliki. Nama apa baca? Gara-gara tumitku masuk neraka, kenapa bisa? Ternyata sebabnya adalah ketika berwudu tumitnya tidak kena banyu. Artinya tidak ngerti fikih. Wudu ngasal saya, jika dari depan, so tumit belakang tak kena. Maksudnya apa kata Nabi Wong itu? Wah. Jadi bukan artinya kita tidak tahu kemudian tidak jadi masalah. Kan ada orang sebagian memiliki sesat paham seperti itu. Oh, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Tidak semua hal seperti itu. Jadi orang kalau tidak tahu ini air racun, dia minum, mati itulah. Misal ini air racunnya. Dia udah tahu, diminumnya mati dah. Mati. Padahal tak tahu. Tidak semua hal yang tidak tahu itu kemudian dibolehkan. Kalau aturannya seperti itu, ya lemak kita bodoh baik. Ya kan? Melanggar rambu-rambu lalu lintas, laku apa? Sobor, tangkap polisi. Oi, ngapa Pak? Kamu nombor baik, lampu merah. Aku udah tahu Pak. Kalau lampu merah itu harus berhenti. Kati urusan aturan ini. Makanya cari tahu. Tidak bisa. Jadi tidak semua hal itu ya. Itu berlaku. Tidak semua hal. Tidak tahu maka tidak ada hukumnya. Itu tidak semua hal itu. Biasa itu berlaku hanya untuk orang yang baru masuk Islam. Baru dia masuk Islam kemarin. Orang seperti ini baru kadang-kadang bisa dimaklumi ketidaktahuannya. Atau man nasya'a ba'idan 'anil ulama, orang yang tinggal jauh sekali dari lingkungan yang ada ulamanya. Siapa? Tarzan itu lah. Hati lempar ulama kan. Nak masuk dusun lagi ada pasti ustaznya. Pasti ada yang mengerti agama ya. Jadi tidak tahu kemudian tidak ada hukumnya. Nah contoh tadi
Kata Nabi dalam hadis wailul lil aqabi minan nar, orang masuk ke dalam neraka gara-gara dia tidak membasahi tumitnya di saat dia berwudu. Nah, ada orang sudah nyuci, bagus Pak, cuci kaki depan, belakang, kanan, tapi tumitnya belah-belah. Cukup masuk ke dalam itu belahnya. Tidak diupayakan untuk baju tadi merosot ke dalam belahan-belahan itu, salah juga. Tidak boleh, itu pasal tumit juga, hati-hati. Masya Allah, ada seorang sahabat Nabi sholat. Nabi lihat ini sahabat sholat. Habis itu Nabi panggil, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kata Nabi, sholat lagi, kamu belum sholat. Mungkin sahabat ini berkata dalam batinnya, Nabi tidak lihat aku tadi kan aku sholat. Udah ikut saja, ulangi lagi sholat, Nabi panggil lagi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, belum sholat kamu tuh, belum sholat. Udah 2 kali kan. Akhirnya udah diulangi lagi sholatnya, yang ketiga kali, kelar 3 kali, Nabi panggil lagi. Kalau sholat tuh kata Nabi, jangan tidak pakai tumanina. Ruku sujud, jangan cacut cahaya mata pagi. Ruku berhenti sejenak, baru sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak lagi. Habisnya Allahu akbar, sujud tumanina lagi, berhenti sejenak. Habisnya Allahu akbar, duduk antara 2 sujud, tumanina lagi, berhenti sejenak. Sujud kedua dan seterusnya, itu harus kata Nabi, diajari Nabi. Jadi di sahabat kata Nabi yang sudah sholat 3 kali, Nabi bilang dia belum sholat. Kenapa? Karena penerapannya salah, tumaninahnya tidak ada. Jadi orang kalau ada kesalahan dari segi fikih di saat dia beribadah, maka ibadahnya seakan-akan tidak dia lakukan. Mungkin Pak, kalau kita ilustrasikan, nanti di neraka ada orang ketemu duit kok, yang sikok memang tak sholat, yang sikok tadi sholat terus. Yang sikok memang tak pernah sholat, yang satu sholat tak pernah tinggal, masuk neraka bareng-bareng. Lo ngaku kamu masuk neraka? Kalau aku lah wajar tak sholatnya, yang sikoknya waktu dia. Kalau aku ini sholat terus, tapi sholat aku tidak sesuai dengan panduan syariat, lemah aku berarti. Kata yang pertama udah capek, lemah aku udah capek sama sekali. Kamu lah capek-capek, ujung-ujungnya neraka ujung-ujung. Lemah jadi yang mana? Yang ketiga, orang yang sholat dengan cara yang benar, tempatnya surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang namanya ilmu fikih ini adalah ilmu penting. Tidak boleh kita tepis. Harus wajib dipelajari harus. Insyaallah nanti yang akan kita kaji mungkin kitab Safinatun Najah atau mungkin kitab Fathul Qarib, mungkin akan kita lengkapi dari beberapa kitab atau referensi selain itu. Intinya satu bab demi satu bab. Jadi awal kita mulai bab tohar dulu, bab seputar bersuci masalah air. Ya ringkas lah, yang penting kita jadi ngerti. Terus cara istinja, cara wudu, cara mandi wajib, yang membatalkan wudu itu apa saja, gitu kan? Nanti di situ juga akan ada pembahasan masalah mahram. Sebab di antara yang membatalkan wudu itu persentuhan lawan jenis, kulit ketemu kulit, sedangkan keduanya tidak memiliki ikatan mahram. Siapa saja mahram, siapa bukan. Terus masalah air, masalah air ya, air apa atau jenis air seperti apa yang bisa dilakukan untuk bersuci, seperti apa yang tidak. Terus masuk ke dalam bab tayamum, mungkin nanti lanjut lagi masalah apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudu, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak belum mandi wajib sedangkan dia berhadas besar. Ini pernah kita paparkan mungkin di sini ya. Ada seorang bapak-bapak kerjanya setiap hari keluar masuk masjid, sholat di masjid terus, umur 60 Pak, dari muda cek itulah sampai ke tua, cuma tidak pernah belajar fikih.
Akhirnya ada satu ustaz masuk ke masjid itu mengajar fikih masalah mandi wajib. Kelar kajian, bapak-bapak tadi umur 60 lebih marah, ustaz tadi, ustaz aku baru inilah tahu kalau di dalam agama kita ini ada yang namanya mandi wajib. Biasalah, baru inilah ustaz aku dikasih tahu seakan-akan bahwa di dalam agama kita ini ada kewajiban yang namanya mandi wajib. Lah, kata ustaz tadi, berarti selama ini tidak pernah ya bapak mandi wajib? Lah, baru tahu. Lah jelas belum pernah. Nah, berarti keluar masuk masjid dosa kalau hasilnya. Iya. Orang yang tidak mandi wajib, sedangkan dia memiliki hadas besar, itu masuk masjid haram. Sholat haram lagi. Sedangkan dia beranggapan, oh aku tadi sholat dapat pahala, aku tadi masuk masjidnya i'tikaf dapat pahala, aku tadi sentuh Al-Quran, baca Quran dapat pahala. Padahal hakikatnya dia masuk masjid haram, berdosa. Dia sholat belum mandi wajib, haram, berdosa. Dia sentuh saja Quran, dia buka, dia baca Al-Quran, itu berdosa baru itu. Berdosa baru, bukan boleh pahala. Kenapa bisa? Alangkah hapesnya orang itu. Lah iya, memang orang kalau tidak ngerti apes itu apa? Apes itu lah. Tidak ngerti ilmu di dunia, ilmu dunia apes di dunia. Tidak ngerti ilmu akhirat, apes di akhirat. Tidak ada yang enak. Orang kalau tidak punya ilmu repot itu. Tidak ada ilmu dunia, apes di dunia. Tidak punya ilmu akhirat, apes di akhirat. Makanya dalam riwayat, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, sejahtera di dunia, ya ilmu dunia kuasai. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sejahtera di akhirat, ilmu akhirat itu harus dikuasai. Wa man arada umamah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sejahtera dunia, juga sejahtera di akhirat, kuasai kedua ilmunya. Ilmu dunia dikuasai, ilmu akhirat juga dikuasai. Nah, itulah doa kita, doa pamungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, juga berikan kepada kami di akhirat nanti kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab api neraka. Sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat, kenyang di dunia, kenyang di akhirat, ganteng di dunia, ganteng di akhirat, sehat di dunia, sehat di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Apa syaratnya? Ilmu. Makanya alhamdulillah banyak majelis ilmu nih di masjid kita nih. Ada ilmu hadis ya, mungkin ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Alhamdulillah kita diikuti agar bisa jadi bekal untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kajian fikihnya sudah akan kita mulai biidznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk waktu isya sebentar lagi, itu sudah ada dulu. Dan insyaallah minggu depan kita lanjut kajian fikihnya mulai dari awal. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa